Ramadan kembali datang, dengan suasana yang hampir selalu sama. Langit subuh yang dingin, suara alarm sahur yang memaksa mata terbuka, meja makan sederhana, dan niat yang kembali kita ucapkan, meski kadang hanya di bibir. Setiap tahun, kita menyambut Ramadan dengan harapan. Harapan hidup menjadi lebih baik, hati menjadi lebih tenang, dan rezeki terasa lebih lapang. Tapi jujur saja, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Kenapa Ramadan sudah berkali-kali datang, tapi hidup kita terasa begitu-begitu saja? Puasa tetap kita jalani, tarawih tetap kita usahakan, bahkan kadang sedekah juga tidak kita tinggalkan. Namun entah kenapa, beban hidup masih terasa berat, masalah datang silih berganti, dan hati masih sering merasa lelah. Mungkin pertanyaan ini juga pernah muncul di benak kita, atau setidaknya tersimpan diam-diam di sudut hati. Dan video ini bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk merasa paling benar. Ini hanya sebuah cerita. Cerita tentang Ramadan dan tentang hal kecil yang sering kita anggap sepele. Ada seseorang yang setiap Ramadan selalu berusaha menjadi lebih baik. Ia tidak pernah meninggalkan puasa, tarawih selalu diusahakan, sahur tak pernah sengaja dilewatkan. Namun, setiap selesai Ramadan, hidupnya kembali seperti semula. Masalah ekonomi tetap menghimpit, hubungan dengan orang lain mudah retak, dan hatinya sering merasa kosong. Ia pun bertanya dalam diam, apa yang kurang dari ibadahku? Bukankah Ramadan adalah bulan penuh berkah? Bukankah di bulan ini pahala dilipat gandakan? Bukankah doa lebih mudah dikabulkan? Lalu mengapa hidupku masih terasa berat? Pertanyaan itu tidak salah, dan perasaan itu pun wajar. Karena seringkali kita mengira perubahan hidup selalu datang dari amalan besar, dari ibadah yang terlihat, dari sesuatu yang tampak di mata manusia. Padahal, ada hal lain yang sering luput dari perhatian. Kita terbiasa menghitung ibadah. Berapa rakaat tarawih, berapa juz Al-Quran yang dibaca, berapa banyak sedekah yang diberikan. Semua itu baik, semua itu mulia. Namun, Ramadan bukan hanya tentang apa yang kita tambah, tapi juga tentang apa yang kita kurangi. Bukan hanya tentang lapar dan haus, tapi tentang menahan diri. Dan disinilah sering terjadi konflik batin. Kita bisa menahan lapar, tapi sulit menahan amarah. Kita bisa menahan haus, tapi masih mudah menyakiti dengan lisan. Kita bisa kuat berpuasa seharian, namun gagal menjaga hati dari iri dan dengki. Dan tanpa sadar, disitulah letak kebocoran Ramadan kita. Bayangkan seseorang yang berpuasa, namun lisannya masih ringan untuk mengeluh, masih mudah menyindir, masih cepat marah. Ia tidak membatalkan puasanya, namun perlahan ia mengurangi maknanya. Karena puasa bukan hanya menahan perut, tapi menahan diri. Dan Ramadan tidak pernah menjanjikan perubahan instan. Ia hanya menyediakan kesempatan. Kesempatan untuk siapa? Untuk mereka yang mau jujur pada dirinya sendiri. Ada satu amalan kecil di bulan Ramadan yang jarang dibicarakan karena terlihat sederhana. Menjaga lisan. Tidak membalas saat emosi memuncak, tidak ikut menyulut perdebatan, tidak merasa perlu selalu menang. Kelihatannya sepele, namun berat sekali ketika dipraktikkan. Dan justru disitulah nilainya. Karena Allah tidak melihat besar atau kecilnya amalan, Allah melihat keikhlasan dan kesungguhan hati. Ramadan datang bukan untuk membuat kita terlihat saleh, tapi untuk membuat kita menjadi lebih jujur. Jujur pada diri sendiri,
jujur pada kelemahan kita, dan jujur pada niat kita. Mungkin selama ini kita bertanya, kenapa rezekiku terasa sempit? Padahal bisa jadi, bukan rezeki yang sempit, tapi hati kita yang terlalu penuh. Penuh dengan keluhan, penuh dengan prasangka, penuh dengan amarah yang tidak selesai. Dan Ramadan datang untuk mengosongkannya sedikit demi sedikit. Seseorang pernah berkata, Ramadan itu seperti cermin. Ia tidak mengubah siapa kita. Ia hanya memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Jika saat puasa kita mudah marah, itu bukan karena lapar. Itu karena selama ini kita memang menyimpan amarah. Jika saat Ramadan kita merasa berat beribadah, itu bukan karena waktunya, tapi karena hati belum terbiasa. Dan disinilah titik baliknya. Ramadan tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita menjadi lebih sadar. Mungkin perubahan hidup tidak datang dari ibadah yang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dari menahan satu kalimat yang ingin dilontarkan, dari memaafkan tanpa perlu diminta, dari sabar yang dipilih meski hati sedang lelah. Dan mungkin itulah pintu rezeki yang sering kita lewatkan. Mungkin selama ini kita mengira rezeki itu hanya soal angka, soal pemasukan dan pengeluaran, soal cukup atau tidak cukup. Padahal rezeki juga tentang rasa. Rasa cukup, rasa tenang, rasa lapang di dada. Ada orang yang penghasilannya tidak besar, namun hidupnya terasa ringan. Dan ada yang penghasilannya lebih dari cukup, namun hatinya terus gelisah. Ramadan datang untuk mengajarkan satu hal sederhana, bahwa rezeki bukan hanya ditarik dengan usaha, tetapi juga dijaga dengan sikap. Sikap kepada Allah, dan sikap kepada sesama manusia. Ada amalan Ramadan lain yang sering dianggap kecil, bahkan kadang tidak dianggap amalan sama sekali. Menahan diri untuk tidak membalas. Padahal kita mampu, padahal kita merasa benar. Di bulan Ramadan, Allah tidak meminta kita untuk selalu menang. Allah hanya meminta kita untuk memilih yang lebih baik. Lebih baik diam daripada menyakiti. Lebih baik mengalah daripada memperpanjang luka. Lebih baik sabar daripada menambah dosa. Dan keputusan-keputusan kecil inilah yang pelan-pelan membentuk hati. Seringkali kita ingin perubahan besar, namun enggan memulai dari hal kecil. Kita ingin rezeki lapang, namun masih pelit memaafkan. Kita ingin doa cepat dikabulkan, namun hati masih penuh kebencian. Kita ingin hidup tenang, namun emosi dibiarkan liar. Ramadan tidak datang untuk menghapus masalah hidup. Ia datang untuk menguatkan cara kita menghadapinya. Pernahkah kita memperhatikan betapa banyak orang yang rajin ibadah, namun hubungannya dengan manusia berantakan? Sholatnya terjaga, puasanya penuh, namun lisannya melukai, sikapnya merendahkan. Bukan berarti ibadahnya sia-sia, namun bisa jadi ia berhenti di tubuh, tidak turun ke hati. Dan Ramadan ingin ibadah itu turun lebih dalam, masuk ke cara bicara, cara bersikap, cara memandang orang lain. Disinilah Ramadan menjadi ujian yang sesungguhnya, bukan saat kita lapar, tapi saat kita diuji emosi. Bukan saat kita haus, tapi saat kita disakiti. Dan setiap kali kita memilih untuk bersabar, meski tidak ada yang melihat, disitulah nilai Ramadan bertumbuh. Ada satu hal yang jarang kita sadari,
Allah sering memperbaiki hidup seseorang bukan dengan menambah sesuatu, melainkan dengan mengurangi sesuatu. Mengurangi amarah, mengurangi keluhan, mengurangi prasangka buruk. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk pengurangan itu. Mungkin selama ini kita bertanya, kenapa doa-doaku belum terkabul? Padahal bisa jadi Allah sedang membenahi kita dulu sebelum memberi apa yang kita minta. Karena rezeki yang besar tidak akan aman jika hatinya masih sempit. Bayangkan jika Ramadan kali ini kita tidak menargetkan banyak hal, tidak membebani diri dengan target yang berat. Cukup satu hal saja, menjadi lebih tenang, menahan lisan, menjaga sikap, melunakkan hati, dan biarkan Allah yang mengurus sisanya. Bisa jadi, rezeki yang selama ini kita cari tidak datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesempatan, pertemuan, atau hati yang lebih lapang untuk menerima hidup apa adanya. Dan semua itu bermula dari amalan kecil yang kita pilih setiap hari. Ramadan akan berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun yang membuatnya berarti bukan lamanya, melainkan apa yang kita bawa setelahnya. Jika setelah Ramadan kita sedikit lebih sabar, sedikit lebih tenang, sedikit lebih lembut, maka Ramadan itu tidak sia-sia. Karena sejatinya, Ramadan bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang siapa diri kita setelah ia pergi. Dan di hikmah di ujung cerita, kita tidak mencari siapa yang paling benar. Kita hanya ingin pulang, membawa satu hikmah kecil yang bisa kita simpan di hati. Karena seringkali yang paling mengubah hidup justru berada di ujung cerita. Mungkin kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghitung apa yang sudah kita lakukan di Ramadan ini, tetapi untuk merasakan bagaimana kita menjalaninya. Apakah Ramadan kita dilalui dengan tenang atau justru dengan tergesa-gesa? Apakah ibadah kita mendekatkan kita pada Allah atau hanya menjadi rutinitas yang ingin cepat selesai? Karena seringkali yang membuat Ramadan terasa hambar bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena hati yang tidak hadir sepenuhnya. Ada orang yang bangun sahur, namun hatinya masih dipenuhi keluhan. Makanan di depan mata, namun pikiran sudah sibuk dengan beban hidup. Puasa baru saja dimulai, tapi emosi sudah lebih dulu lelah. Dan kita mengira itu wajar, kita menganggapnya biasa. Padahal Ramadan datang justru untuk mengubah cara kita memulai hari. Sahur bukan hanya tentang makan, ia adalah latihan niat. Latihan untuk memulai hari dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Ketika kita sahur dengan niat yang lurus, meski hanya dengan segelas air, Ramadan kita sudah bernilai. Namun ketika sahur hanya menjadi rutinitas tanpa kehadiran hati, ia kehilangan ruhnya. Begitu pula dengan puasa. Puasa bukan tentang seberapa kuat tubuh menahan lapar, tetapi seberapa kuat hati menahan godaan. Godaan untuk mengeluh, godaan untuk merasa paling berat ujiannya, godaan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Dan disinilah konflik Ramadan sering terjadi. Tubuh berpuasa, namun pikiran berkelana kemana-mana. Lisan menahan makan, namun hati terus menghakimi. Pernahkah kita merasa bahwa setelah seharian berpuasa, kita justru merasa lebih mudah tersinggung?
sedikit kesalahan orang lain terasa begitu besar. Padahal Ramadan seharusnya melembutkan, bukan mengeraskan. Namun disinilah kejujuran diuji. Bisa jadi, selama ini kita tidak sedang diuji oleh orang lain, melainkan oleh diri kita sendiri. Ramadan mengangkat semua yang tersembunyi. Emosi yang lama dipendam. Luka yang belum sembuh. Kemarahan yang belum selesai. Dan ketika semua itu muncul ke permukaan, kita punya dua pilihan. Menuruti atau menata. Menuruti amarah atau menahan diri. Dan setiap pilihan kecil itulah yang membentuk kualitas Ramadan kita. Ada satu kebiasaan yang sering kita anggap remeh, padahal dampaknya sangat besar. Mengeluh. Mengeluh saat sahur, mengeluh saat bekerja, mengeluh saat berbuka belum tiba. Keluhan itu tidak membatalkan puasa, namun ia menggerogoti rasa syukur. Dan ketika rasa syukur terkikis, rezeki terasa sempit, meski sebenarnya cukup. Ramadan datang untuk mengajarkan bagaimana cara menerima. Menerima lapar, menerima lelah, menerima keterbatasan. Bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Karena orang yang mampu menerima lebih mudah bersyukur, dan orang yang bersyukur lebih lapang hatinya. Seringkali kita ingin hidup berubah, namun tidak ingin mengubah kebiasaan. Kita ingin Ramadan membawa berkah, namun masih membawa sifat lama. Kita ingin doa diangkat, namun masih memelihara dendam. Padahal, Ramadan adalah bulan pelepasan. Melepas ego, melepas gengsi, melepas keinginan untuk selalu benar. Ada orang yang rezekinya terasa berat, bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya terlalu penuh. Penuh dengan perbandingan, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan ketidakpuasan. Dan Ramadan datang bukan untuk menghakimi isi hati itu, tetapi untuk membersihkannya perlahan. Mungkin selama ini kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Padahal, Ramadan mengajak kita untuk melihat apa yang masih kita punya. Napas yang masih berjalan, kesehatan yang masih bertahan, kesempatan untuk kembali. Dan ketika hati mulai menyadari itu, hidup terasa sedikit lebih ringan. Tidak semua perubahan terasa besar. Sebagian datang dalam bentuk yang sangat kecil. Lebih sabar saat antre, lebih tenang saat diuji, lebih lembut saat berbicara. Dan jika Ramadan kali ini kita berhasil memperbaiki satu hal kecil saja, itu sudah sangat berarti. Karena Allah tidak menilai hasil akhir, Allah menilai arah langkah. Dan Ramadan adalah momen untuk meluruskan arah itu kembali. Ramadan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia tidak datang untuk menghapus semua luka, tidak pula untuk membuat semuanya mudah. Ramadan hanya datang untuk menemani kita menghadapi hidup dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang lebih sabar, dengan lisan yang lebih terjaga, dengan sikap yang lebih tenang. Dan seringkali, perubahan terbesar tidak datang saat Ramadan berlangsung. Ia datang setelahnya. Saat kita dihadapkan pada situasi yang sama, namun memilih respon yang berbeda.
Mungkin setelah Ramadan ini, masalah hidup kita belum juga selesai. Pekerjaan masih sama, keadaan masih serupa. Namun, jika hati kita sedikit lebih kuat, sedikit lebih lapang, sedikit lebih ikhlas, maka Ramadan itu tidak sia-sia. Karena hidup tidak selalu berubah dengan berpindah tempat. Kadang ia berubah karena kita berubah cara memandangnya. Ada orang yang bertanya, lalu apa gunanya semua ini? Gunanya adalah agar kita tidak lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa. Agar kita tidak mudah meledak saat diuji. Agar kita tidak mudah putus asa saat keadaan tidak sesuai harapan. Dan agar kita sadar bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika kita merasa diam di tempat. Jika Ramadan ini membuat kita lebih mampu menahan diri, lebih mudah memaafkan, lebih tenang menerima, maka bisa jadi itulah pintu rezeki yang selama ini kita tunggu. Bukan rezeki yang selalu terlihat, tetapi rezeki yang terasa. Rezeki berupa ketenangan. Rezeki berupa hati yang tidak mudah runtuh. Rezeki berupa keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ramadan akan pergi, seperti tamu yang singgah sebentar. Namun yang membuatnya berarti, bukan lamanya ia tinggal, melainkan apa yang ia tinggalkan di hati kita. Jika ia meninggalkan kesadaran, itu sudah lebih dari cukup. Dan jika hari ini, setelah mendengar cerita ini, kita memilih untuk sedikit lebih sabar, sedikit lebih tenang, sedikit lebih lembut, maka mungkin disitulah Ramadan bekerja. Tidak dengan suara keras, tidak dengan perubahan besar, tetapi dengan langkah kecil yang terus berjalan. Di hikmah di ujung cerita, kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar. Kita hanya ingin pulang, membawa satu hikmah kecil yang bisa kita simpan di hati. Karena seringkali yang paling mengubah hidup justru berada di ujung cerita.